Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi, pelajar SMA, SMK sederajat dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengangkat tema kehidupan manusia di akhirat. Tema ini merupakan bagian dari domain akidah, di mana merupakan domain yang kedua dari 4 atau 5 domain pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Domain yang pertama umumnya adalah Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, akidah. Yang ketiga, akhlak. Atau bisa juga digabung, akidah dan akhlak. Selanjutnya, domain yang keempat adalah fikih. Yang kelima adalah sejarah kebudayaan Islam. Yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah merupakan domain akidah. Di mana kita dalam akidah harus meyakini rukun iman yang kelima, yakni beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tujuan dari pembelajaran beriman kepada hari kiamat ini adalah yang pertama, meyakini terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir itu apa. Yang keempat, menyajikan kaitan antara beriman dengan hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Tentu ada banyak nilai, tentu ada banyak perilaku baik atau akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, dan kita memilih 3 dari akhlakul karimah, yakni jujur, bertanggung jawab, dan adil. Kita lanjutkan. Apa makna beriman kepada hari akhir? Kita mulai dengan makna beriman kepada hari akhir. Apa maknanya? Adalah sebagai pemelihara diri manusia yang harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Jadi pentingnya beriman kepada hari akhir adalah bahwa kita dalam bertindak haruslah selektif dan berbuat harus selektif, dalam beramal juga demikian. Jadi kita senantiasa memelihara diri kita dalam berbuat, bertindak, dan beramal itu untuk selektif. Yang kedua, sebagai pemacu semangat, disiplin, dan bertanggung jawab untuk menaati perintah Allah serta berusaha menjauhi larangannya semaksimal mungkin. Ini adalah takwa, ya. Takwa itu artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita dengan beriman kepada hari akhir ini dipacu untuk bersemangat dan disiplin serta bertanggung jawab terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, di mana perintahnya harus kita jalankan dan larangannya harus kita tinggal. Yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Ketika seseorang sudah meyakini bahwa apa yang ia lakukan merupakan perintah Allah dan apa yang ia tinggalkan merupakan larangannya, maka hidupnya akan menjadi tenang. Ketika dia dapat beribadah, bermuamalah itu artinya bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik, sesuai dengan tuntunan agama, maka kita akan menjadi tenang. Demikian juga kita telah menjauhi larangan-larangan Allah, minuman keras, berjudi, mencuri, ataupun semua larangan, maka hidup kita akan menjadi tenang. Kita akan jauh dari larangan-larangan Allah, kita akan hidup menjadi manusia yang bermanfaat. Tidak hanya kita petik buahnya di akhirat nanti, tapi di dunia ini pun kita menjadi orang yang berguna, karena kita telah
menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan baik, dan hidup kita akan menjadi tenang. Makna iman yang lainnya adalah sebagai penyadaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam kepada kesenangan dan kepuasan duniawi. Kesenangan ataupun kepuasan tersebut bersifat nisbi, karena yang hakiki adalah menyelaraskan hidup duniawi dengan ukhrawi. Apa makna nisbi di sini? Artinya kesenangan dunia tidak ada yang hakiki, tidak ada yang abadi. Semua yang kita anggap sebagai kesenangan dunia ini sesungguhnya adalah semu. Harta, jabatan, pangkat, dan lain-lain sesungguhnya hanyalah kebahagiaan yang nisbi. Kesenangan yang tidak hakiki. Kesenangan yang hakiki adalah apabila hidup kita selaras antara kebahagiaan dunia dengan akhirat. Jadi kita tidak hanya mengumpulkan harta atau mencapai jabatan yang tertinggi, tetapi kita harus menyelaraskan kedua-duanya. Kita yang bekerja, kita beribadah, kita mencari uang, tetapi kita juga beramal. Kita mengembangkan diri kita, tetapi kita juga senantiasa peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah keselarasan antara duniawi dengan ukhrawi atau akhirat. Seyogyanya kita bersifat demikian. Seorang muslim harus mengimbangkan antara kehidupan duniawi dengan ukhrawi atau akhirat. Tidak kemudian dia mengejar dunia ini seolah-olah dunia ini abadi dan hakiki, padahal tidak demikian. Sama dengan misalnya orang yang mengejar harta dari muda, tua, sampai usia senja, dia masih saja mengejar harta. Dia melupakan masyarakat di sekitarnya, keluarganya, ataupun ibadahnya. Sehingga di akhir usianya, dia baru sadar bahwa harta itu tidak bisa menolongnya. Bahwa harta itu bukanlah segala-galanya. Apalagi nanti pada saat ia menutup usia. Harta tidak ada yang berguna. Tidak ada yang dibawa mati. Di sini pentingnya iman kepada hari akhir. Selanjutnya, sebagai perwujudan akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada diri manusia, diantaranya egoisme, takabur, sombong, serakah, ataupun malas, kikir, serta berusaha memupuk kesadaran sosial sesuai dengan ajaran Islam. Karena semua amal ada balasan. Seorang muslim seyogyanya, sebagaimana saya katakan tadi, berimbang di kehidupannya. Ia beramal untuk dunianya, ia tidak melupakan akhiratnya. Ia bekerja untuk dunianya, ia menanam kebaikan di dunia ini, sekaligus ia senantiasa memelihara dirinya dari larangan-larangan Allah, sehingga akhiratnya tidak terlupakan. Itulah hakikat seorang muslim. Dia hidupnya selaras antara kebutuhan duniawi dengan kebutuhan akhirat. Dia bekerja, dia juga beribadah, dia mengumpulkan harta, tetapi dia juga beramal dengan sebanyak-banyaknya. Saya kira seorang muslim yang terbaik adalah yang demikian ini. Selanjutnya, definisi hari akhir atau hari kiamat itu apa? Yang pertama, peristiwa kiamat merupakan peristiwa kehancuran yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Semua manusia akan menghadapi peristiwa-peristiwa besar yang pasti terjadi, yakni peristiwa hari akhirat. Pembalasan yang seadil-adilnya dari Allah Ta'ala atas perbuatan yang baik maupun yang buruk manusia ketika hidup di dunia akan dijumpai nanti di akhirat. Ini semuanya adalah definisi dari hari kiamat, di mana dimulai dengan kehancuran dunia ini. Kehidupan dunia ini semuanya akan hancur dan binasa, dan semuanya orang akan menghadapi peristiwa-peristiwa besar setelahnya. Dan kemudian ia akan dimintai pertanggungjawaban dari semua yang sudah dia kerjakan. Yang halal semuanya akan dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah, dan yang haram semuanya akan dibalas oleh Allah. Maka kita jangan sampai melupakan bahwa semua yang kita kerjakan di dunia ini akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Macam-macam kiamat. Kiamat ada dua macam. Yang pertama kiamat sughra, yakni kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk hidup yang bernyawa dalam skala kecil, misalnya kematian. Yang kedua
Kiamat kubro atau kiamat besar adalah peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan kudrat dan iradahnya Allah, alam semesta berserta isinya akan hancur. Dan kiamat kubro merupakan rahasia Allah dan akan datang sesuai dengan kehendak Allah. Kapan? Kiamat kubro merupakan rahasia Allah yang akan datang sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Kita tidak tahu kapan kiamat akan tiba. Tapi semua nabi, semua rasul utusan Allah sudah menyampaikan bahwa kiamat akan datang, di mana kiamat menghancurkan seluruh dunia ini dan seisinya, dan kita akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Kita lihat sekarang dalil-dalil tentang hari kiamat. Ada banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Ada surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Juga ada surat Al-Waqi'ah yang kita lihat ini di layar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Apabila terjadi kiamat, tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan seluruh-luluhnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan bahwa semuanya kehancuran itu terjadi pada hari kiamat. Dan tidak ada orang yang dapat mendustakan ataupun berdusta saat itu. Dan hari itu, kejadian kiamat itu akan merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Orang-orang yang berpangkat tinggi, punya jabatan tinggi di dunia ini, belum tentu di akhirat nanti ia memilikinya. Bisa jadi ia menjadi golongan yang direndahkan oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi ia tetap ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi orang yang di dunia ini kelihatannya rendah dan hina, Allah meninggikannya nanti di akhirat. Semuanya tidak kita ketahui saat ini. Karena pandangan kita sebagai manusia hanya bisa melihat apa yang tampak oleh mata saja. Amalan seseorang tidak bisa kita ketahui sesungguhnya apa yang ia kerjakan ketika ia sedang sendiri. Ayat ini memberi pemahaman kepada kita semuanya bahwa bisa jadi orang yang di dunia ini tampak rendah dan hina, di akhirat nanti Allah meninggikan derajatnya. Kita tidak tahu apa yang ia lakukan ketika ia sendiri. Ia memperbanyak zikir kepada Allah, bersujud sepanjang waktu dan malam hanya untuk Allah dalam kesendiriannya. Dan itu justru yang diterima oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi orang-orang yang seolah-olah tampak punya derajat tinggi dan mulia di mata manusia, tetapi oleh Allah kemudian dihinakan di akhirat nanti. Karena semua amalnya hanya ia kerjakan di mata manusia saja. Pada saat sendiri justru ia menjadi serigala. Justru ia menjadi buas ketika sendiri. Yang sedemikian ini kita tidak tahu. Sebagai manusia kita tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh manusia dalam kesendiriannya. Untuk itulah seyogyanya mari kita mengoreksi diri kita sendiri semuanya. Apakah yang kita lakukan ini sungguh-sungguh semata-mata karena Allah Ta'ala, atau hanya mencari citra manusia semata? Kita lanjutkan. Ada beberapa dalil yang lain. Misalnya surat Al-Qiyamah ayat 6-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ia berkata, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak karena ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan jadi satu, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Tidak ada tempat berlari. Itulah kondisi yang terjadi pada hari kiamat. Kita lanjutkan. Lantas bagaimana hari kiamat itu menurut para ilmuwan? Ada menurut ahli geologi, astronomi, ilmu fisika. Menurut para ilmuwan, kiamat akan terjadi. Hanya saja mereka berbeda pendapat kenapa kiamat bisa terjadi. Menurut ahli geologi, bumi ini terdiri dari bermacam-macam gas atau nebula di dalam perut bumi.
masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi akan meletus akibat desakan itu karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Adapun menurut ahli astronomi menjelaskan bahwa planet-planet yang beredar di luar angkasa yang mengelilingi matahari, peredaran itu berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan dan benturan karena adanya daya tarik-menarik yang tidak selamanya utuh. Bisa jadi daya itu akan rusak nantinya. Demikian pula menurut ahli fisika bahwa matahari akan hancur dan tidak mampu menyala sepanjang waktu. Semuanya ada masanya dan semuanya fana. Kita lanjutkan, tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat itu sudah dijelaskan oleh para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan bahwa kiamat akan terjadi setelah muncul tanda-tandanya. Jadi tidak seketika saja kiamat terjadi. Semua nabi dan para ulama sudah memperingatkan akan terjadinya kiamat. Dan Allah sendiri mengatakan berkali-kali di dalam Al-Quran bahwa kiamat akan terjadi. Apa di antara tanda-tandanya? Yang pertama, ketika budak perempuan melahirkan anak majikannya. Ini sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Sekarang, hari ini sudah tidak ada perbudakan. Tapi bisa saja ini dimaknai bahwa seorang perempuan hari ini banyak melahirkan majikan-majikan untuk dirinya. Artinya, banyak ibu yang kemudian diperbudak oleh anaknya sendiri. Anaknya tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, bahkan menyengsarakan hidup ibunya sendiri. Bisa jadi ini yang dimaksud dengan bahwa perempuan telah melahirkan majikannya sendiri. Yang kedua, ketika para pengembala mulai bersaing dengan yang lainnya dalam membangun bangunan yang tinggi. Di sini mempunyai arti bahwa bisa jadi para peternak yang umumnya hidup dalam kesederhanaan, mereka mulai bersaing membangun bangunan yang tinggi. Bisa jadi tanda-tanda yang kedua ini mempunyai arti bahwa orang yang miskin, dia mulai hidup di luar kemampuannya sendiri. Meskipun ia miskin, tetapi dia mencari pinjaman ataupun harta di luar kemampuannya untuk berlomba-lomba dalam menampakkan seolah-olah ia adalah orang yang kaya. Kemudian, yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan dan luasnya kebodohan. Yang keempat, meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. Yang kelima, masa atau waktu terasa amat pendek. Dan yang keenam, munculnya Dajjal. Ini belum terjadi ya. Adapun yang lainnya, tanda-tanda itu sudah ada. Dan yang ketujuh, terbitnya matahari dari barat. Untuk yang nomor 6 dan 7 ini nanti muncul di akhir zaman. Jadi ketika sudah dekat sekali masa kiamat, maka akan muncul Dajjal, Ya'juj Ma'juj, kemudian turunnya Nabi Isa dan lain-lain. Ini hanyalah beberapa tanda terjadinya hari kiamat. Di luar yang saya sebutkan ini masih ada beberapa hal. Di antaranya adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya asap, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam dan lain-lain. Semuanya akan terjadi menjelang hari kiamat. Semoga kita semuanya terhindar dari fitnah kiamat dan fitnah Dajjal. Semoga kita semuanya terjaga iman kita, Islam kita, dan senantiasa mendapat taufik dan hidayahnya Allah untuk beribadah dengan sebaik-baik. Saya kira kita cukupkan sekian untuk video yang pertama ini. Kita nanti akan lanjutkan pembahasan ini di video part yang kedua, masih membahas tema ini. Untuk sementara kita cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan perkataan yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.